Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pengenalan struktur jembatan. Nah, struktur jembatan ini memang kita belajarnya sedikit lebih advance dengan memanfaatkan memang beberapa cabang ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan struktur jembatan. Salah satunya misalkan jembatan ini kan berdiri di atas sungai. Nah, kita harus belajar ilmu-ilmu terkait dengan hidrologi dan hidrolika. Nah, ilmu-ilmu ini nanti coba akan saya kenalkan di dalam mata kuliah perancangan struktur jembatan ini. Nah, ini nanti teman-teman akan mengenal bagaimanakah perilaku air kalau nantinya bertemu dengan pilar atau kepala jembatan kita. Selain itu, kemarin sudah belajar teman-teman terkait dengan mekanika tanah dan pondasi. Nah, pondasi ini juga nantinya geoteknik ya terutama, ini nanti sangat berpengaruh pada struktur jembatan sebagai dia dasar peletakan dari si jembatan itu sendiri. Selain itu ada juga ilmu-ilmu lain misalkan tentang material. Nah, teman-teman sudah belajar terkait material beton dan juga sekarang sedang belajar terkait dengan material baja. Nah, ini hubungan ini nanti teman-teman ibaratnya kalau jembatan ini cukup komprehensif menggabungkan berbagai disiplin bidang ilmu sehingga nantinya kita padukan menjadi suatu project work. Nah, project work ini nanti akan memanfaatkan atau menggunakan ilmu-ilmu yang pernah didapatkan tadi. Salah satunya nanti juga ada terkait dengan penggambaran atau ilmu gambar teknik gitu ya. Dan juga ilmu ukur tanah. Nah, di sana juga akan dipakai dalam perancangan struktur jembatan ini. Oke, coba saya mulai untuk pengenalan struktur jembatan. Oke, dari definisi jembatan, jadi jembatan adalah struktur yang dibuat untuk menyeberangi rintangan yang kedudukannya lebih rendah seperti sungai, jurang, teluk, jalan raya, kereta api, dan lain-lain sehingga memungkinkan untuk dilintasi dengan lancar dan aman. Jadi tidak hanya sungai ya teman-teman, jadi untuk jembatan ini sebenarnya dia adalah fungsinya untuk menyeberangkan terhadap suatu rintangan atau hambatan yang kedudukannya biasanya lebih rendah. Atau kalau memang dia kedudukannya sejajar, misalkan seperti jalan raya atau kereta, untuk mengurangi konflik atau antara misalkan kereta dengan jalan raya yang menimbulkan kemacetan, ya itu bisa dibangun suatu jembatan untuk mengurangi rintangan tersebut sehingga nanti dilintasi bisa dengan aman dan lancar. Nah, ini menjadi bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dan penting dalam aliran perjalanan atau traffic flow-nya. Jadi kalau tadi misalkan kita bersimpangan dengan jalan raya atau bersimpangan dengan kereta, nah kereta ini kan transportasi yang dia dalam artian secara tingkatan dia tingkatannya lebih tinggi daripada jalan raya. Maksudnya seperti apa? Kalau dia jalan, maka jalan rayanya harus ditutup. Kita harus mengalah, makanya ada palang pintu kereta dan diatur sinyal di sana. Yang harus mengalah adalah jalan rayanya. Nah, karena mungkin lalu lintas kereta ini sudah sangat banyak frekuensinya atau tinggi, sehingga menyebabkan traffic kita menjadi terganggu alirannya. Kalau trafficnya ini terganggu, nah nanti ada tundaan atau ada kemacetan di belakang dari jalan raya kita. Nah, untuk mengantisipasi itu salah satunya adalah dibuatlah infrastruktur atau struktur jembatan untuk menghindari rintangan tadi. Itu terkait dengan definisi dan fungsi dari suatu jembatan. Jadi sejarah perkembangan jembatan ini dimulai saya coba rangkumkan dari zaman purba. Jadi zaman ketika kehidupan masih primitif itu sebenarnya juga sudah mengenal yang namanya jembatan, yaitu biasanya dengan jembatan balok sederhana. Nah, ini berupa batang-batang atau log kayu gitu ya. Nah, seperti ini. Ini ada kayu yang ditempatkan, biasanya bentangnya adalah bentang pendek. Nah, ini fungsinya tetap seperti jembatan karena dia melewatkan di suatu rintangan. Nah, dalam hal ini adalah sungai. Juga ada tipe-tipe lain dari jembatan di zaman purba ini. Salah satunya adalah dengan akar atau ranting pohon yang
memang dia dari awalnya sudah secara alami terjadi, atau memang bisa juga ini direkayasa atau disusun gitu ya. Ini ada contoh, ada jembatan di Indonesia, ini di Sumatera Barat, di Akar Painan Bridge. Nah, ini jembatan ini adalah jembatan dari akar pohon kayu yang menyerupai jembatan gantung kalau seperti saat ini gitu ya teman-teman. Nah, ini sudah berkembang jembatan-jembatan tipe ini dari zaman purba. Satu lagi adalah tipe jembatan yang hanya berupa susunan batu. Nah, ini mungkin di zaman dahulu seperti ini, untuk melewati suatu rintangan dia hanya seperti batu-batu yang ditumpuk tanpa ada perkuatan, semen dan lain sebagainya. Fungsinya adalah sama untuk menyeberangkan atau menghindari rintangan sehingga lebih aman dan lancar. Meskipun ini bentangannya cukup kecil, tapi menurut informasi The Arcadico Bridge ini yang ada di Yunani ini adalah salah satu jembatan pelengkung, tadi disebutkan ya, jembatan pelengkung yang paling tua. Gitu ya teman-teman, nanti bisa dicari kalau memang tertarik terkait dengan perkembangan jembatan. Nah, ini beberapa tipe jembatan yang digunakan jauh pada zaman purba. Nah, di zaman Romawi, kita beralih ke era Romawi kuno. Nah, ini jembatan-jembatan yang tipenya tadi ini sudah mulai dibuat strukturnya. Nah, seperti kita tahu, Romawi ini punya kemampuan insinyur mereka yang cukup canggih. Pada zaman 40 sampai 60 Masehi ini mungkin ya, mereka sudah bisa membuat jembatan. Nah, meskipun jembatan ini difungsikan adalah untuk akuaduk. Akuaduk adalah untuk mengalirkan saluran irigasi dari suatu tempat ke tempat lain, karena ini melewati suatu sungai, supaya tidak kehilangan tinggi energi si airnya, supaya bisa mengalir ke tempat yang jauh. Nah, ini dibikinlah suatu jembatan yang bentuknya seperti ini sangat fenomenal sekali, dinamakan akuaduk Pont du Gard gitu ya. Dan tipe-tipenya ini masih menggunakan struktur yang sederhana, pelengkung seperti pada zaman purba. Hanya materialnya ini sudah mulai berkembang dengan batu atau batu bata yang diberikan perekat. Meskipun perekatnya di sini belum menggunakan material beton seperti saat ini, tapi dasar-dasar pembentukan material beton sudah bisa digunakan di sini. Nah, ini pada zaman Romawi kuno. Kemudian kita beranjak ke zaman pertengahan. Nah, zaman pertengahan pun ini sebenarnya strukturnya masih sama. Sistemnya masih dengan sistem pelengkung, karena ini sebenarnya sistem yang paling sederhana selain dengan sistem gelagar tadi ya, seperti halnya balok kayu yang hanya ditumpangkan di dua tumpuan. Nah, sistem ini bisa jauh lebih lebar daripada yang kayu, tapi masih sederhana. Bentuknya masih berupa lengkung dan pilar-pilar batu yang digunakan pada periode ini. Nah, contohnya ini ada di Perancis, Pont Valenter ini tahun 1308 sampai 1355. Bentuknya adalah hampir sama seperti ini. Kemudian terkenal ini di Venice ya, di Italia. Kalau teman-teman ada yang pernah ke sana, ini namanya Rialto Bridge. Ini dibangun 1588 sampai 1591. Ini bentuk-bentuknya masih mengakomodir dia pelengkung. Oke, kita lihat di zaman besi dan baja. Jadi ini peralihan, tadi sudah zaman sebelumnya, ini sudah mulai advance dengan ditemukannya adalah material besi dan baja. Meskipun besi dan baja ditemukan, ini prinsip-prinsip lengkung masih digunakan. Hanya saja dengan penggunaan material besi dan baja yang bisa lebih ringan dan lebih praktis gitu ya, ini bisa bentangannya menjadi lebih panjang. Nah, ini di sini sudah mengenal sistem komponen-komponen dari jembatan. Tadi ada dek atau lantai jembatan gitu ya. Kemudian ada girdernya, girder memanjangnya, melintangnya. Kemudian ada rangka-rangka batangnya, entah dia rangka pelengkungnya ataupun nanti ada rangka untuk vertikalnya, diagonalnya, ini sudah digunakan. Nah, gambar ini adalah gambar The Iron Bridge yang dibangun 1777 sampai 1779 di Belanda. Ini dinobatkan sebagai World's First Cast Iron Bridge. Jadi
dia jembatan dengan besi tuang pertama yang ada di dunia. Nah, dan sampai saat ini juga masih dipertahankan dan dipelihara sebagai monumental, ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah era jembatan gantung atau suspension. Nah, era jembatan ini diawali ketika masuk ke abad 18. Pada awalnya masih menggunakan hanya sebuah menara batu dan kemudian berupa kabel rantai besi. Nah, ini bisa ditemukan di Menai Strait Bridge di Belanda. Nah, ini ilustrasinya seperti ini ya. Dia hanya suatu menara, kemudian masih menggunakan rantai besi yang diikatkan dengan hanger-hanger ke deknya. Kemudian tahun 1855 ini terjadi istilahnya inovasi jembatan gantung, yaitu dengan dibangunnya jembatan kereta api pertama di Niagara Falls, USA. Nah, ini juga sebagai sejarah dari jembatan gantung. Tapi yang paling up to date atau yang paling inovasi paling besar dan masih digunakan sampai saat ini adalah dengan penggunaan kabel baja atau wire steel. Tadi dijelaskan kalau kabel utama itu di dalamnya ada tendon, kemudian ada strand. Nah, di dalamnya strand nanti ada wire gitu ya. Nah, ini pertama kali digunakan pada pembangunan jembatan gantung di Brooklyn, New York tahun 1869. Nah, ini ilustrasi jembatannya dan sampai saat ini jembatan ini juga masih kokoh berdiri. Nah, ini kalau kita lihat ini umurnya sudah hampir 200 tahun ya. 150-an lebih nih, teman-teman. Nah, ini menandakan bahwa kalau dipelihara dan direncanakan dengan baik, jembatan ini bisa jauh melampaui dari umur rencana dari jembatan tersebut. Oke, selanjutnya adalah era cable stay. Jadi antara suspension dan cable stay atau gantung dengan jembatan cable stay ini lebih dahulu berkembang yang suspension, meskipun selisihnya tidak terlalu jauh. Ini juga dimulai pada abad 18. Nah, ini mulai hit atau mulai banyak digunakan itu setelah ditemukannya material baja berkekuatan tinggi. Sehingga lantainya ini bisa dibuat dengan baja mutu tinggi atau deck ortotropik ini. Dia panel-panel baja sehingga lebih ringan dan juga karena ada kemajuan teknik las dan analisis struktur dengan pemodelan 3 dimensi yang memungkinkan dia bisa direncanakan untuk jembatan cable stay. Nah, dibanding gantung, jembatan ini sebenarnya mempunyai rasio panjang bentang utama dan tinggi pilar yang jauh lebih efisien dengan defleksi di tengah bentang yang lebih kecil. Maksudnya memang jembatan gantung ini punya kelebihan yaitu dia bentang ya ini ya teman-teman, tadi ada istilahnya panjang, ini ada bentang adalah jarak antara perletakan satu dengan yang lainnya atau pilar satu dengan yang lainnya. Ini jembatan gantung jauh bisa melebihi jembatan cable stay. Nah, hanya dengan panjang dan tingginya itu dia harus mempunyai pilar juga yang tinggi. Nah, kalau dari segi rasio panjang bentang dan tinggi pilar ini jembatan cable stay dianggapnya dia lebih efisien dibandingkan dengan si jembatan suspension. Nah, ini ada beberapa contoh jembatan cable stay ini yang mulai dari konsep awal jembatan cable stay ini diperkenalkan. Ini hampir sama, masih menggunakan semacam bar atau besi batangan gitu ya, belum menggunakan wire. Ini konsep didesain oleh Fausto Veranzio di Venice tahun 1616. Ini konsepnya seperti ini. Kemudian pertama kali dibangun itu di Old Reduc Bridge di Belanda. Ini tahun 1868 sampai 1871 ini dibangun, konsepnya adalah dengan cable stay. Meskipun ini masih cable stay-nya hybrid dengan jembatan rangkanya ya ini ya. Belum full yang cable stay. Kemudian cable stay yang paling fenomenal terakhir ini adalah di Millau Viaduct di Prancis. Nah, ini kenapa fenomenal? Dia dianggapnya sebagai jembatan cable stay tertinggi di dunia. Jadi ini di bawahnya ini pilarnya informasinya sangat-sangat tinggi, bahkan decknya ini berada di atas awan gitu ya. Dan ini menjadi salah satu
landmark dari Prancis selain Menara Eiffel. Oke. Nah, masuk ke berikutnya adalah era jembatan beton. Meskipun ini sebenarnya hampir bersamaan antara baja kemudian dengan beton, ini diawali karena adanya perkembangan industri semen Portland tahun 1865. Nah, kemudian jembatan beton bertulang pertama, jadi beton dengan tulangan ini dibangun di Prancis tahun 1855. Jadi ini kebanyakan perkembangan jembatan ini dimulai dari Eropa dan juga beberapa ada di benua Amerika ya. Kemudian berkembang menyebar ke seluruh dunia. Nah, tahun 1928 ini diperkenalkan teknologi prategang modern oleh yang namanya Freycinet. Nah, sejak itu dia berhasil memperkenalkan teknologi beton prategang atau pratekan, sehingga pada tahun 1950 ini mulai dikembangkan teknologi beton prategang yang segmental, baik yang dia dicetak di tempat maupun yang di precast. Nah, ini awal-awal dulu jembatan beton bertulang pertama bentuknya seperti ini. Ini adalah dibangun oleh Joseph and Louis Vicat. Nah, itu ya. Ini tahun 1855. Di Amerika pun juga dibangun ternyata Alford Lake Bridge ini 1889. Memang lebih dahulu yang di Eropa. Nah, kemudian perkembangannya saat ini untuk jembatan yang tipe beton bertulang maupun beton pratekan sudah mencapai pada metode segmental. Nah, ini yang teman-teman perkembangannya cukup pesat sampai saat ini. Ya, kalau dulu awalnya bentangnya hanya mungkin 2-3 meter atau 5 meter, sekarang bahkan yang tipe ini bisa sampai 80-100 meter gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, setelah kita lihat sejarahnya, coba kita akan klasifikasikan jembatan ini berdasarkan banyak parameter sebenarnya. Tidak hanya terbatas pada 8 parameter ini. Mungkin lebih dari ini. Salah satunya adalah menurut fungsi, kemudian menurut material, sistem struktural, sistem perletakan, ada formasi lantai, ada bidang yang dipotong, ada kelas jalannya, ada sifat penggunaannya, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak. Tapi ini beberapa klasifikasi ini yang umum untuk digunakan.